Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 110 ya, pembelajaran 3. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya di kolom deskripsi. Kita lanjutkan. Pembelajaran 3. Ayo membaca, simaklah teks berikut dengan teliti. Panen rambutan. Wah, ini asik ini panen rambutan ini ya. Kita lihat. Lani berkunjung ke rumah Beni. Ya, di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen, ya kan? Nah, pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah minta Lani membantu Beni. Mereka bekerja sama dengan gembira. Amati kembali teks panen rambutan tersebut. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ini ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan dan ayah meminta Leni membantu Beni. Ya, ini ya. Jadi yang menyarankan lebih yang pertama ya, ini permintaan ini, menyarankan ini, ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Jadi mereka kan setiap hari melihat, kan mungkin pingin juga ya merasakan rambutannya, terus membersihkan juga daun-daunnya yang gugur di tanah. Amati kembali teks panen rambutan, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Sudah tadi ya, Beni memiliki beberapa masalah. Beri saran penyelesaiannya, lakukan secara lisan. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Sarannya, sebaiknya Lani membantu Beni. Sebaiknya ya Lani membantu Beni. Ini saran untuk Lani ya. Atau saran untuk Beni boleh juga, sebaiknya Beni minta bantuan orang lain. Sebaiknya Beni minta bantuan orang lain. Ya, sebaiknya Beni meminta bantuan orang lain. Ya, kalau masih kurang lagi ya, ini saran untuk Beni. Kalau di situ ada Lani ya sebaiknya Lani membantu Beni. Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Ya, sarannya Beni meminjam dari tetangga. Ya, sarannya sebaiknya Beni ya meminjam wadah untuk membagi rambutan. Beni meminjam ya wadah untuk membawa rambutan, untuk membawa rambutan. Jadi karena kita dan tetangga itu harus rukun ya, kita ingin membagi sesuatu, nggak bingung, nggak bisa bawanya ya pinjam saja pada tetangga ya, atau tetangga juga akan dapat rambutannya toh, jadi saling menguntungkan ya, saling membutuhkan. Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Tetangga yang belum mendapatkan sebaiknya diberi juga ya, sebaiknya semua tetangga sekitar rumah ya dengan jarak yang sama ya, mendapat rambutan dengan jumlah yang sama. Rambutan
dengan jumlah yang sama. Terutama tetangga yang dekat, ya, tetangga depan, ya, samping kiri, samping kanan, ya, itu yang diutamakan, yang dekat, ya. Apakah kamu memiliki pohon buah? Kalau Pak Ali sih punya, ya. Pernahkah kamu berbagi tetangga-tetangga? Iya, pernah berbagi, ya pernah. Seperti yang dilakukan Beni, lakukan, berbagilah dengan tetanggamu. Ya penting itu berbagi dengan tetangga, ya. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, ini mari kita hitung. Banyak tetangga kali banyak buah rambutan sama dengan 500 buah. Woi, semua buah rambutannya dikasihkan tetangga. Ya tadi panennya 500 ya. Ya, ini semuanya diberikan. Hasil itu panen Beni sebanyak 500, semuanya diberikan pada tetangga. Ya, enggak harus seperti itu juga sebenarnya ya. Ya, mungkin yang diberikan tetangga yang 200 itu. Nah, ini semuanya sama Beni dikasih tetangga, enggak apa-apa. Mungkin masih banyak ya buah yang ada di pohon. Bila Beni berbagi pada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Ya, caranya ada 500 dibagi 5. Ya, boleh cara nulis dibagi itu 500,25 gini boleh, tapi gini juga boleh. Lebih enak gini malah. Nyoretnya mudah. 5-nya dicoret jadi 1 berarti 100. 100 berarti 5 kali 100, seperti itu, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 100 buah rambutan. Nah, tuliskan kemungkinan yang lain. Apabila tetangganya ada misalnya ada 10 tetangga, ya, masing-masing dapat 50 karena 10 kali 50 adalah 500. Ya. Jika tetangganya nanti ada 20, wah bagaimana caranya? Ya, 50 dibagi 20, nolnya dicoret dulu. Ya. 500 dibagi 20 kok 50 bagi 20. Nah, nolnya dicoret 1, 50 bagi 2, 25. Nah, jadi nanti akan ada masing-masing mendapat 25. Jika ternyata tetangganya cuma 4, ya bagaimana? Ya caranya 500 dibagi 4. Ya, abaikan dulu nolnya 1, 50 dibagi 4. Berapa? 50 dibagi 4 atau gini caranya lebih mudah lagi ya. 500 dibagi 4 sama-sama bagi 2 dulu. Ini dapat 250 dibagi 2. Terus kemudian sama-sama dibagi 2 lagi. Ini mendapat 125 dibagi 1. Wah, berarti 125 ini. Ya. Apabila tetangganya ternyata ada berapa? 50. Wah, tetangganya banyak sekali. Ya, tetangga satu kampung dikasih. Ya, berarti masing-masing tetangga dapat 10 buah rambutan. Ya. Kalau tetangganya ternyata cuma 2, ya, tetangganya cuma di kiri dan di kanan, ya, berarti ini nanti kalikan 250, masing-masing tetangga dapat 250 buah rambutan. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyak buah rambutan yang dipetik Beni di hari berikutnya. Berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Beni tersebut? Misalnya hari keduanya dapat 300 buah. Nah, kalau dapat 300 buah, masing-masing tetangganya ternyata ada 6. Ya, bagaimana caranya? 300 buah tetangganya itu ada 6. Ya, berarti 6 kali berapa? 6 dikali 5 dapat 30, berarti kurang, tambahin 0 1. 6 kali 50 dapat 300. Misalnya dapatnya 900. Wow, banyak sekali 900 ya. Dan tetangganya ada 9, masing-masing dapat 100.
Misalnya jangan yang mudah, yang susah, ya, ya berapa? 441 atau jangan yang susah-susah banget ya. Ya. Sebenarnya mudah ya, 21 kali 21 itu tadi. 144, ya ini aja yang enak. Ada 6 tetangga, dikalikan berapa? Berarti 144 dibagi 6. Ya, 6 ini saya kalikan 2 dapat 12, dikurangkan 4-nya turun, 4 dikalikan dikurangi 2 ini adalah 24. Ini 6 dikalikan 4 kali 6 adalah 24. Ya, berarti dikalikan ini 0 ya, sudah habis, terbagi 6 kali 24. Itu caranya ya. Jadi masing-masing tetangga dapat 24 kalau ada 6 tetangga. Ayo mengamati. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawa kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang indah, sangat indah, ya. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Ini warna merah. Ini kuning. Ini biru. Dan ini coklat. Motifnya apa? Motif bunga. Ini motif apa ini? Segitiga ya, segitiga. Ya, segitiga tambah apa ini? Motif tak beraturan ini, segi 4 ya, motif kotak. Ini motif lingkaran. Lingkaran ya. Oke. Kemudian ayo berkreasi, cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas, gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti, wah ini dikelesu. Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Bagi kertas gambarmu menjadi kotak masing-masing berukuran 5 x 5 cm seperti ini. Ya, buatlah gambar salah satu bangun datar, misalnya seperti ini. Ya, gambarnya jangan satu. Ya, mungkin gambarnya sekaligus 2 bolak-balik ya, gini ya, terus ini gini, di gambarnya bolak-balik biar nanti polanya bagus ya, misalnya gini ya kan, bagus polanya seperti ini. Terus dihiasi gambar bangun datar dengan motif ciptaanmu, misalnya sama dengan ini, dikasih gini ya, terus dikasih gini ya, jadi ini dikasih seperti ini ya, dikasih gini kan bagus ya. Motifnya dibikin sama saja ya. Nah, seperti ini kan bagus toh ya. Nah, seperti itu ya. Sama dengan contohnya ya, hiasi. Oh, ini nggak bolak-balik tapi ke atas semuanya ya, ini boleh juga. Buatlah gambar serupa dengan bentuk lainnya, warnai. Kalau memang bentuknya sama dengan ini kan bolak-balik ya. Nah, Pak Ali berencana seperti ini ya, di sini tambahkan gini ya, kalau di buku beda lagi ya. Gini dikasih gini kan, sama simetris gini, atau seperti ini, tambahkan lagi jangan lupa di sini dikasih gini juga ya, ini motif-motif kayak batik seperti ini gini ya, harus telaten ya. Terus seperti ini. Kan bagus toh. Oke, wah komplit ya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Kegiatan bersama orang tua,
berdiskusi tentang pentingnya bersikap baik kepada tetangga. Misalnya berbagi senyum dan selalu menyapa jika bertemu tetangga. Ya. Kemudian kita lanjutkan saja langsung sekarang pembelajaran 4. Ya. Bacalah dengan nyaring, aku ingin lingkungan bersih. Ya, Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun, ya, harus mengingatkan dengan santun atau sopan agar tidak mencoret-coret tembok. Ya, mengingatkan tapi dengan cara tidak menyinggung. Edo juga pernah mengingatkan tetangga yang membuang sampah sembarangan dengan santun. Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah di tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang ia dapat lakukan. Nah, ini kontribusi kita itu salah satunya adalah dengan menegur dengan sopan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Ya, mengingatkan teman itu kewajiban. Ya, lakukanlah dengan cara yang santun. Oke. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut. Masalah adalah ada anak mencoret-coret tembok. Mencoret tembok. Maaf ya. Ya, ditegur dengan sopan, ya, atau dengan santun, atau di sini ya diingatkan dengan santun, diingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Terus ada lagi, ada anak, ada tetangga ya tadi, membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Ya, sama. Ya, diingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Agar tidak membuang, diingatkan ini gabung ya, diingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dengan santun mengingatkannya ya, dengan santun. Terlanjutkan, setiap orang menginginkan lingkungan yang bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? Bekerjalah dalam kelompok, tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Ya, diskusi suasananya seperti ini ya. Semua berhak menyatakan pendapatnya. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Semuanya, ya. Nah, lihat lingkungan yang bersih dan asri seperti ini, karena semua orang menjaganya, ya. Oke. Nah, ini ada Lani sama mamanya, ada Siti sama papanya, di sini ada Edo, ya. Lingkungan bersih di sini juga ada Dayu. Ya. Bekerjalah bersama teman sebelahmu. Uraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Tuliskan pada tabel berikut. Lingkungan rumah bersih, kewajiban dan hak.
kewajiban menyapu pekarangan, haknya pekarangan bersih. Ya, kalian berhak kamar bersih. Bersih. Ya, membersihkan kamar. Kalian berhak kamar mandi bersih. Kalian harus menyiram setelah buang air. Setelah buang air. Kalian ingin punya hak untuk halaman bersih, halaman indah, halaman asri. Ya, kalian apa? Halaman asri, membersihkan secara rutin dan menyiram tanaman. Ya, halaman jangan asri deh, bersih aja ya. Nggak apa-apa deh. Asri ini bersih aja, biar nanti ada jadi dua. Halaman bersih. Halaman bersih ini kewajibannya adalah menyapu halaman. Pekarangan sudah ya, dan menyapu sudah. Saya bikin yang lain aja deh. Membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Kalian ingin taman yang asri, merawat dan menyirami secara rutin. Secara rutin. Terus kalian ingin apa lagi? Ingin ini hubungannya dengan lingkungan ya, selokan yang lancar. Tapi kalau untuk kalian bersihkan selokan belum ya, yang ruang tamu tertata rapi, atau ruang keluarga yang rapi gitu aja, ruang keluarga yang rapi. Ya, merapikan kembali saat selesai dipakai. Setelah selesai memakai atau menempati. Jadi kalau kalian nonton TV di ruang keluarga, semuanya jadi berantakan, setelah kalian meninggalkan ruangan harus dirapikan lagi ya. Kita lanjutkan sekarang, amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak ya. Teman sebelahmu lakukan dengan percaya diri. Ya. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Penny sering bertemu tetangga. Saat belanja di tukang sayur keliling, tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan sehat yang dibutuhkan. Ibu Penny dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Sayur. Wah, ini ada tukang sayur ya. Nah, ibu-ibu langsung ya membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Amati gambar Ibu Penny dan para tetangga sedang membeli sayuran. Menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Ya, pilih yang masih segar. Memilih yang masih segar. Masih segar. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Wah, ada tomat, ada brokoli, ada bayam, kacang panjang,
ada wortel. Wah, ini semua makanan yang menyehatkan. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Cara memilih sayuran yang baik. Pilih yang masih segar. Pilih sayuran yang masih segar. Ya. Kemudian sayuran tidak harus mahal. Memilih sayuran dengan berganti-ganti dengan kandungan yang berbeda-beda. Kandungan gizi yang berbeda. Ya, jadi kita membutuhkan vitamin A dari tomat dan wortel, kita membutuhkan kalsium dari kol, kita juga membutuhkan vitamin B ya dari kacang panjang misalnya. Kacang itu banyak mengandung vitamin B. Ya, terus kita butuh zat besi ya dari bayam. Jadi kalau kita komplit, wah enak ya. Memilih dengan kandungan gizi yang berbeda. Kemudian kita mengambil secukupnya, ya, mengambil secukupnya, ya, yang cukup dimasak hari itu, ya, yang cukup dimasak sehari. Besok beli lagi, nggak usah terlalu mensisakan, ya. Jadi nanti besok sudah layu, ya. Kemudian apalagi cara memilih sayuran yang baik itu, ya, memilih sayuran yang masih segar sudah, ya, pada intinya memang masih segar itu, ya. Jadi mengambil secukupnya, cukup dimasak sehari. Terus kemudian memilih sayuran sesuai dengan rencana yang masak. Memilih sayuran sesuai dengan rencana masak hari ini. Masak, ya, nanti khawatirnya enggak termasak, ya. Terus kemudian berganti-ganti, ya, berganti-ganti jenis sayuran setiap harinya. Jenis sayuran setiap harinya. Jangan itu terus, ya, bayam terus setiap hari, jangan. Kadang-kadang kita masak sop yang ada wortelnya, mungkin ada tomatnya. Besoknya kita masak eseng-eseng, misalnya brokoli atau tumis kacang panjang atau sayur bening pakai bayam. Terus ini tadi berganti-ganti, ya, capcay misalnya pakai kol. Masakannya juga berganti-ganti, kandungan gizinya juga bergilir sehingga kecukupan gizi kita itu bisa kita dapatkan. Enggak semuanya kita makan dalam satu hari, ya. Kecuali nasi, kalau nasi setiap hari. Kamu telah mengetahui cara memilih sayuran, makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapatkan makanan yang bergizi. Kamu wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut ibu belanja di pasar? Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih bahan makanan, sayuran, buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ya, ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Orang tua mengajak siswa ke pasar untuk berbelanja bahan makanan sehari-hari. Ya, nah, oke. Kemudian untuk pembelajaran 5 akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.